Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waramini, program studi pendidikan bahasa Arab. Dalam video ini saya akan membahas tentang intertextuality, kemudian interdiskursif dan pengulangan atau repetisi dalam percakapan. Baik, pembahasan pertama yaitu intertekstualitas. Intertekstualitas adalah perangkat sastra yang menciptakan keterkaitan antar teks dan menghasilkan pemahaman terkait dalam karya-karya yang terpisah. Kemudian, intertekstualitas juga dikatakan bahwa pembentukan makna suatu teks oleh teks yang lain. Baik, perlu menjelaskan bahwa kita tidak bisa menghindari menggunakan kata-kata atau frase yang telah digunakan orang sebelumnya. Adapun intertekstualitas adalah bentuk yang nyata di mana teks secara eksplisit menarik teks-teks lain. Ada dua jenis intertekstualitas. Yang pertama, iterabilitas, mengacu pada pengulangan teks tertentu yang terdiri dari jejak kemudian potongan-potongan teks lain yang membantu membentuk maknanya. Kemudian yang kedua adalah praduga atau prasangka, membuat referensi ke asumsi teks, kemudian membuat tentang pembacanya dan konteksnya. Salah satu contoh intertekstualitas dalam literatur yaitu buku East of Eder yang ditulis oleh John Steinbeck pada tahun 1942. Buku ini menceritakan kembali kisah Genesis yang terletak di lembah Salinas, California Utara. Kemudian kita masuk pada pembahasan kedua yaitu interdiskursif. Interdiskursif merupakan suatu bentuk intertekstualitas. Interdiskursif mengacu pada kondisi di mana semua peristiwa komunikatif menarik kejadian-kejadian sebelumnya. Kemudian pembahasan ketiga yaitu repetisi atau pengulangan. Repetisi adalah pengulangan suatu lingual yang dianggap penting untuk memberikan tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. Kraft membedakan repetisi menjadi beberapa macam. 1. Repetisi epizeukis. Repetisi epizeukis merupakan pengulangan satuan lingual yang dipentingkan beberapa kali secara berturut-turut. Contoh, sebagai siswa yang baik, selagi diberi kesempatan untuk bersekolah, rajinlah belajar. Gali pengetahuan sebanyak-banyaknya sebagai bekal di hari tua nanti. Kemudian yang berikutnya, yang kedua yaitu repetisi tautotes. Repetisi tautotes merupakan pengulangan satuan lingual beberapa kali dalam sebuah konstruksi. Contoh, Roni sangat suka berteman dengan Lani karena Lani orangnya menyenangkan. Lani juga suka berteman dengan Roni karena Roni sangat baik pada Lani. Tidak heran jika mereka berteman baik. Kemudian yang ketiga adalah repetisi anafora. Repetisi anafora merupakan pengulangan satuan lingual beberapa kata atau frasa pertama pada setiap baris atau kalimat berikutnya. Pengulangan seperti ini biasanya terdapat pada puisi, sedangkan pada prosa pengulangannya setiap kalimat. Contoh, hujan. Hujan, mengapa dirimu tak kunjung datang? Hujan, basahilah bumi ini. Hujan, hujan, oh hujan. Kemudian yang keempat adalah repetisi simploke. Repetisi simploke adalah pengulangan satuan lingual pada awal dan akhir beberapa baris atau kalimat berturut-turut. Contoh, kau bilang aku ini brengsek, tak apa. Kau bilang aku ini pengecut, tak apa. Kemudian yang kelima adalah repetisi mesodiplosis. Repetisi mesodiplosis merupakan pengulangan satuan lingual di tengah-tengah baris atau kalimat secara berturut-turut. Contoh, guru-guru jangan korupsi waktu, pegawai kecil jangan korupsi kertas ketik, para bupati jangan korupsi uang rakyat, dan petani jangan korupsi hasil panen sendiri.
Video ini dilakukan guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu analisis wacana.